Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Purwono Prasetyawan selaku dosen pengampu mata kuliah elektronika lanjut. Di sini kami kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai umpan balik pada rangkaian penguat. Adapun anggota kelompok satu terdiri dari Ahmi Adarani, kemudian ada Safira Nazatauri, Cynthia Daria Permatasari, M. Akmal Syafiq, Mulyono Zulfikar, dan M. Samshinur. Okay, next. Berikut merupakan outline dari pembahasan kali ini yang terdiri dari introduction, kemudian konsep dan jenis umpan balik, dilanjut umpan balik tegangan seri, umpan balik arus paralel, umpan balik tegangan paralel, dan terakhir umpan balik arus seri. Oke, langsung saja masuk ke introduction atau pendahuluan. Umpan balik atau yang sering disebut feedback dalam suatu sistem penguat merupakan mekanisme pengembalian sebagian sinyal keluaran ke terminal masukan, di mana umpan balik ini terdiri dari dua jenis secara umumnya, yaitu umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif mempunyai faktor penguatan yang lebih kecil, akan tetapi memperbaiki beberapa parameter penguatan lainnya, seperti bandwidth, linearitas, distorsi, dan kontrol impedansi input maupun output. Selanjutnya ada umpan balik positif, di mana umpan balik positif meningkatkan penguatan sinyal pada titik-titik tertentu dalam rentan frekuensi, tetapi cenderung membuat rangkaian tidak stabil. Maka dari itu, umpan balik positif ini jarang dipakai pada rangkaian penguat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Cynthia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dan jenis umpan balik. Nah, di samping ini merupakan skema dari penguat umpan balik. Nah, bisa kita lihat bahwasannya dalam penguat umpan balik, sebagian sinyal output diumpankan kembali ke terminal masukan melalui jaringan umpan balik. Sinyal umpan balik ini selanjutnya dicampur, dikurangkan atau dijumlahkan dengan sinyal sumber sehingga menghasilkan sinyal masukan yang baru atau sinyal beda. Nah, terus dari skema penguat umpan balik tersebut bisa kita lihat output mixer atau pencampuran itu ialah XD sama dengan XS dikurang XF sama dengan XI. Nah, maka dari itu faktor dari umpan balik ialah beta sama dengan XF per X0. Penguatan transfer yakni faktor penguatan dari penguatan dasar tanpa umpan balik dengan memperhitungkan pembebanan jaringan beta, RL maupun RS ialah yakni A sama dengan X0 per XI. Dengan demikian, penguatan dengan umpan balik ialah AF sama dengan X0 per XS. AF itu ialah X0 itu XI dikali A, dan XS itu XI ditambah XF. Lalu diturunkan kembali XI dikali A, XI ditambah XF itu bisa dibuka lagi menjadi I ditambah XF per XI. Maka dari itu akhirnya diperoleh dari AF ialah A per I ditambah beta dikali A. Di mana jika AF kurang dari A, maka disebut umpan balik. Bisa next.
Berdasarkan nilai relatif dari RI dan R0, maka penguatan dasar dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Nah, yang pertama, penguatan tegangan yakni AV sama dengan V0 per Vs. Secara ideal, penguat ini mempunyai RI sama dengan T hingga dan R0-nya itu sama dengan 0. Nah, yang kedua itu penguat arus, yakni AI-nya itu sama dengan I0 per IS. Secara ideal, penguat ini mempunyai RI sama dengan 0 dan R0 sama dengan T hingga. Ketiga, penguat transkonduktansi, yakni GM sama dengan I0 per VS. Secara ideal, penguat ini mempunyai RI sama dengan T hingga dan R0 T hingga. Dan keempat, penguat transresistansi, yakni Rm sama dengan F0 per IS. Secara ideal, penguat ini mempunyai RI sama dengan 0 dan R0 sama dengan 0. Maka dari itu dapat kita ringkas bahwasannya dari setiap penguat itu tentunya secara ideal penguatnya juga berbeda dari RI maupun R0-nya. Lalu dari keempat macam penguat dasar tersebut, apabila diberi umpan balik, akan menjadi 4 jenis umpan balik yang berbeda, yakni UB, tegangan seri, UB arus seri, UB arus paralel, UB tegangan paralel. Dengan memperhatikan keempat jenis umpan balik dan masing-masing konfigurasinya tersebut, maka suatu sebutan jenis umpan balik menyiratkan suatu makna pula. Umpan balik tegangan seri misalnya berarti sinyal yang diambil dari output berupa tegangan, kemudian dikembalikan ke input melalui jaringan umpan balik secara seri. Demikian seterusnya. Next. Nah, berikut dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, ini merupakan gambar dari penguat masing-masing. Nah, pertama itu ada gambar penguat tegangan dengan UB tegangan seri. Lalu gambar kedua itu penguat transkonduktansi dengan UB arus seri. Dan gambar ketiga penguat arus dengan UB arus paralel. Dan yang keempat penguat transresistansi dengan UB tegangan paralel. Nah, dari gambar ini juga tadi setiap penguat idealnya itu berbeda dari RI maupun R0-nya. Bisa next. Nah, di sini penguat itu bila diberi umpan balik negatif itu ada yang menguntungkan maupun ada yang merugikan. Nah, dari keuntungan penguat yang diberi umpan balik negatif itu ada 5 keuntungan, yakni yang pertama, penguatan relatif tidak tergantung dari parameter transistor. Kedua, resistansi input dan output terkontrol. Ketiga, bandwidth tambah lebar atau memperbaiki respon frekuensi. Dan keempat, nonlinearitas dan distorsi menurun. Serta yang kelima, yakni noise berkurang. Dan kerugiannya yakni faktor penguatan menjadi kecil. Next. Nah, di sini ada juga nih tabel analisis penguat umpan balik. Nah, kita apabila ingin menganalisis penguat umpan balik, itu ada tabelnya biar kita lebih gampang untuk menganalisis penguat umpan balik tersebut. Nah, dengan apa? Yaitu mencari loop input, terus mencari loop output, D, AF, RIF, R0F, XF, dan X0. Nah, kan dari penguat umpan balik itu ada tegangan seri, arus paralel, dan tegangan paralel. Nah, setiap penguat tersebut itu memiliki mencari input, output, dan lainnya itu berbeda. Nah, tegangan seri itu loop inputnya itu F0 sama dengan 0. Nah, sedangkan arus seri itu loop inputnya I0 sama dengan 0, dan arus paralel itu mencari loop inputnya I0 sama dengan 0, tegangan paralel itu V0 sama dengan 0.
Nah, untuk mencari loop output-nya juga berbeda setiap penguatnya, di mana tegangan seri itu loop output-nya itu I sama dengan 0 dan arus seri juga sama. Arus paralel itu VI sama dengan 0 dan tegangan paralel itu VI sama dengan 0. Nah, untuk D, tegangan seri itu 1 ditambah beta dikali AV, arus seri 1 ditambah beta dikali GM, arus paralel 1 ditambah beta dikali AI, dan tegangan paralel itu 1 ditambah beta dikali RM. Nah, di sini juga ada untuk kita analisis AF-nya nih. Nah, AF itu tegangan serinya itu menggunakan AV per D. Arus seri itu GM per D, arus paralel itu AI per D, dan tegangan paralel itu RM per D. Begitu juga RIF, itu tegangan seri RI kali D, arus seri juga sama RI dikali D, arus paralel juga sama, dan tegangan paralel juga sama. Untuk R0F itu untuk tegangan seri itu R0 dibagi D, kalau arus seri itu R0 dikali D. Arus paralel sama R0 kali D, sedangkan tegangan paralel itu R0 dibagi D. Nah, XF itu tegangan serinya itu bisa kita lihat itu tegangannya, kalau arus itu arusnya, kalau tegangan paralel itu bisa dilihat dari arusnya juga. Begitu juga X0. Mungkin itu saja. Selanjutnya bisa dikembalikan ke teman saya. Nah, baik, di sini analisis penguat umpan balik tegangan seri, yang dimana penguat umpan balik tegangan seri merupakan jenis penguat, di mana tegangan keluarnya dijadikan masukan umpan balik dan antara umpan balik dengan masukan disusun secara seri. Pada skema di samping ini, resistor-resistor yang skema yang digambar di samping ini, resistornya bisa ditiadakan meskipun rangkaian penguat ini sudah biasa. Namun, dalam pembahasan ini akan ditunjukkan bahwa rangkaian tersebut merupakan penguat dengan UB arus seri dan akan dianalisis dengan prosedur umpan balik. Sedangkan dalam praktek teknik analisis tidak harus secara umpan balik, karena umumnya dengan umpan balik akan menjadi rumit. Pada penguat dengan UB arus seri, ini sinyal diambil dari output berupa arus I0 dan dikembalikan ke input berupa tegangan secara seri VF. Next. Masih dalam analisis penguat umpan balik tegangan seri, tipe rangkaian ini sebagian dari tegangan output, yang dimana daya yang diterapkan pada tegangan input, daya secara seri melalui rangkaian umpan balik. Diagram blok dari penguat umpan balik ditunjukkan di bawah dengan jelasnya bahwa rangkaian umpan balik terletak dalam rangkaian dengan cara output serta input. Ketika rangkaian umpan balik dihubungkan secara melalui seri, output, dan daya juga input, maka impedansi output dan daya output akan meningkat. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya itu penguat umpan balik arus paralel, yaitu penguat umpan balik arus paralel merupakan jenis penguat di mana arus keluarannya dijadikan masukan umpan balik dan antara umpan balik dengan masukan disusun secara paralel. Atau juga dengan definisi lain yaitu penguat dengan umpan balik arus paralel, sinyal yang diumpankan terhubung paralel dengan sinyal input dan pengambilan sinyal umpan balik seri dengan sinyal keluaran. Untuk menganalisis menguat umpan balik arus paralel ini, yaitu langkah pertamanya dengan menganalisis rangkaian penguat dengan umpan balik yang menentukan jenis umpan balik yang diterapkan. Contoh di sini ada contoh gambarnya, yaitu bisa dilihat, yaitu gambar skema penguat dengan umpan balik arus paralel. Nah, di sini untuk gambar di sini resistor-resistor biasanya tidak ditampakkan untuk penyederhanaan. Next. Selanjutnya
Pada skema di samping ini menunjukkan penguat bila pengaruh umpan balik ditiadakan atau tanpa umpan balik, tetapi masih memperhitungkan efek pembebanannya. Digunakan sumber Norton atau sumber arus di paralel tahanan dalam, karena XF berupa arus, yaitu arus mengalir dari pada RI atau disebut dengan IF, sedangkan XO berupa arus pula, yaitu arus yang mengalir pada kolektor Q2 atau disebut dengan IO. Perbandingan IF dengan IO atau disebut dengan beta yang dapat diturunkan. Nah, bisa dilihat ini ada contoh gambarnya, yaitu gambar skema penguat tanpa umpan balik dari UB arus paralel. Next. Nah, yuk. Udah. Baik, di sini ada contoh soal. Diketahui RC1-nya 3 kilo ohm, RC2-nya 500 ohm, RE2-nya 50 ohm, RI sama dengan RS yaitu sebesar 1,2 kilo ohm. Untuk HFE-nya 50 dan HIE-nya 1,1 kilo ohm. Nah, selanjutnya diperoleh beta dengan rumus RE2 dibagi RE2 plus RS1, yang mana menghasilkan hasil 0,64. Terus ada penguat arus dengan rumus AI sama dengan IO per IS. Sama dengan dijelaskan lagi lebih detail, IO-nya dibagi dengan IB2 dikali IB2 per IB1 dikali IB1 per IS. Dan didetailkan lagi yang mana min HFE dikali HFE dikali RC1 per RC1 ditambah HIE ditambah HFE plus I dikali RE diparalelkan dengan RI. Dan dikali dengan RB dikali per RB plus HIE yang didapatkan hasil sebesar 406. D dengan rumus I ditambah beta dikali arus penguat, yaitu dapatkan 17,2. Sehingga arus penguat paralel sama dengan AI per D sama dengan 23,6. Arus penguat paralel sama dengan secara pendekatan yaitu I per beta sama dengan 25. Maka didapatkan umpan baliknya, penguatan dengan umpan balik yaitu FO per FS sama dengan AI dikali RC2 per RS sama dengan 169,2. Dan penguat umpan balik paralelnya sama dengan AV per D yaitu 9,3. Next. Ada analisis penguatan umpan balik tegangan paralel. Pada kali ini untuk penguatan umpan balik tegangan paralel terdapat dua, yaitu penguatan dengan umpan balik dan penguatan tanpa umpan balik. Nah, apa itu penguatan dengan umpan balik? Jadi sinyal yang diambil dari output tegangan itu akan dikembalikan lagi ke input berupa arus secara paralel atau IF. Nah, di sini terdapat dua skema ya. Jadi yang pertama itu skema yang sebelah kiri yaitu penguat dengan umpan balik. Skema tersebut merupakan penguat transresistansi atau bisa kita jabarkan dengan rumus RM sama dengan FO per IS. Nah, penguat ini artinya yaitu mempunyai impedansi input dan output yang kecil. Gitu. Lalu untuk skema ini juga merupakan umpan balik yang dapat dianalisis tanpa harus mengikuti prosedur analisis umpan balik. Hal ini telah diyakinkan oleh menggunakan teori Miller ya. Itu dapat dilihat pada buku edisi pertama. Akan tetap. Nah, lalu yang kedua yaitu penguatan tanpa umpan balik. Pada penguatan umpan balik tersebut, skema akan diubah menjadi tanpa umpan balik sehingga memperoleh rumus-rumus seperti IF sama dengan FI dikurang FO per R1. Lalu ada yang kedua yaitu IF sama dengan FO per R1. Nah, ada beberapa faktor atau
faktor umpan balik atau betanya dapat diketahui, yaitu beta sama dengan IF sama dengan IF per FO, beta sama dengan min FO per F1 dikali FO. Lalu beta sama dengan min 1 per F1. Next. Berikut contoh yang saya dapatkan dan saya ambil dari buku, yaitu rangkaian tanpa berbalik yang diketahui apabila RC sama dengan 4 kilo ohm, R1 sama dengan 40 kilo ohm, dan RS sama dengan 10 kilo ohm. Dan HIE diketahui yaitu 1100 ohm dan HFE sama dengan 50. Nah, jika diketahui dengan nilai-nilai tersebut, maka beta sama dengan min 1 per 40 kilo ohm sama dengan min 0,025 mA per volt. Fm sama dengan FO per IS, itu sama dengan rumus sebelumnya, yaitu maka Fm sama dengan min HFE dikali FC per F1 dikali F1 per Fs, lalu dibagi HIE tambah F1 per Fs. Kita diketahui Rm-nya yaitu min 160 kilo ohm. Dengan D sama dengan 1 plus beta kali Rm sama dengan 5. Hasilnya. Lalu Rmf sama dengan Fm per D sama dengan min 32 kilo ohm. Lalu Rmf sama dengan 1 per beta sama dengan min 40 kilo ohm. Cara pendekatannya, maka AF sama dengan min HFE dikali FC per F1 dikali F1 per HIE kali F1 per HIE tambah Fs. Maka diketahui AV-nya sama dengan min 16. Dan diketahui umpan baliknya yaitu AF sama dengan AV per D, yaitu min 3,2. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu AVF sama dengan FO per Fs, maka AVF sama dengan FO per IS dikali Fs sama dengan RMF per Fs, yaitu min 32, itu sama. Nah, hasil ini nih dapat diklarifikasi atau kita lihat pembuktiannya dengan melalui analisis dengan teori Miller. Itu terdapat pada buku 1. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rahmi. Next. Silakan, Rahmi. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis penguat umpan balik arus seri, di mana skema dasar penguat dan umpan balik arus seri juga tampak terbiasa. Nah, yang ini sebuah penguat CE satu tingkat pada skema ini resistor-resistor bias ditiadakan. Nah, dapat dilihat gambar selanjutnya nanti pada skema resistor-resistor bisa ditiadakan. Meskipun rangkaian penguat ini sudah biasa, namun dalam pembahasan ini akan ditunjukkan bahwa rangkaian tersebut merupakan penguat dari tegangan umpan balik arus seri dan akan dianalisis dengan prosedur umpan balik. Nah, sedangkan dalam praktek itu teknik analisis tidak harus secara umpan balik karena pada umumnya dengan umpan balik akan menjadi lebih rumit. Nah, pada penguat dengan UB arus seri ini, sinyal yang diambil dari output berupa arus I.O. dan dikembalikan ke input berupa tegangan secara seri, yaitu VF. Nah, di sini terdapat dua gambar, yang dimana gambar satu itu skema dasar penguat dengan UB umpan balik arus seri, dan gambar kedua itu skema ekuivalen tanpa penguat umpan balik. Nah, untuk gambar satu ini, penguatan umpan balik dapat dilihat pada gambar 2, di mana untuk mendapatkan loop input dan output dapat diperoleh dari tabel 3 yang tadi teman saya sudah jelaskan di awal, di mana resistor RE ternyata dirasakan balik pada loop input dan loop
loop output. Nah, di mana kalau gambar 2 ini penguat dasar dari umpan balik arus seri adalah penguat transkondukansi. Nah, ini ada contoh soal di mana adanya penguat dasar dari penguat dengan UB arus seri adalah penguat transkondukansi atau GM. Penguat GM mempunyai impedansi input dan output tinggi apabila diketahui HFE sama dengan 150, HIE-nya 1 kilo ohm dan RS-nya sama dengan RE sama dengan 1 K ohm, di mana RC-nya yaitu 4000 ohm. Nah, maka didapatkan hasil itu faktor umpan balik beta dengan rumus beta sama dengan VF per IO, di mana hasilnya itu didapatkan minus 1000 ohm. Nah, selanjutnya itu menghitung GM sama dengan rumus arus O per tegangan S, di mana dengan hasil min 50 MA per V. Nah, untuk D-nya itu didapatkan hasil 51 dan GMF itu didapatkan hasil min 1 MS secara pendekatan. Nah, yang terakhir itu AVF sama dengan GMF dikali RC sama dengan min 4. Dengan analisis biasa secara pendekatan AV sama dengan min RC per RE sama dengan min 4. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menjabarkan materi mengenai umpan balik. Jadi dapat disimpulkan bahwa umpan balik terdiri dari beberapa jenis yang didasarkan pada kategori, di mana kategori di sini ada beberapa jenis besaran sinyal output yang diambil secara tegangan maupun arus dengan cara pengembaliannya dirangkai secara seri atau paralel. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 jenis umpan balik negatif, yaitu terdiri dari umpan balik tegangan seri, umpan balik paralel, tegangan paralel, umpan balik arus seri, umpan balik arus paralel. Meskipun umpan balik negatif ini memiliki penguatan yang menurun, akan tetapi memiliki beberapa keuntungan. Misalnya penguatan menjadi stabil, impedansi input dan output terkontrol, distorsi berkurang, dan bandwidth tambah lebar. Adapun umpan balik yang positif itu jarang digunakan dalam